Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Pada video kali ini adalah mengenai hasil pengukuran XRF, tetapi biasanya saya menggunakan raw material ataupun konsentrat, bahan mentah ataupun logam, tetapi yang didapat dari raw material. Tetapi kali ini saya akan mencoba membuat memang dari logam, yaitu dari tembaga, dari emas, dari besi. Intinya emasnya itu sekitar emas 1 karat atau mengandung 4% ya. Jadi sekitar 4% emas yang diisikan, yang dibuat di sini adalah emasnya seberat 0,080 gram. Jadi 80 mg ya. Sebagai 4%-nya, artinya kalau 1%-nya itu 0,020 gram atau 20 mg 1%-nya. Maka diperlukan komponen lain 0,020 kali 96% sama dengan 1,92 gram. Jadi itu komponen lainnya. Jadi saya buat emas 80 gram, emas 24 karat. Jadi besi sekitar 0,5 gram atau 25%, sisanya tembaga. Jadi totalnya 2 gram ya. Jadi totalnya 2 gram dengan emas tadi 4% atau 1 karat sama dengan emas 1 karat. Dan kita akan memeriksakan emas ini ke salah satu perusahaan surveyor kayaknya ya. Mereka menggunakan SciEps, merek XRF-nya dengan tipe X200 ya, sesuai dengan di gambar pertama video ini ya. Dan ternyata benar dugaan saya sebelum-sebelumnya bahwa kalau kita memeriksakan dengan XRF itu sebetulnya harus berkali-kali. Dan paling afdol adalah XRF itu kita miliki sendiri sebetulnya, atau punya kita sendiri, sehingga kita cukup puas memakainya untuk di tes berbagai macam sudut dan lain-lain lah. Intinya kalau pengukuran dengan XRF pada raw material ataupun konsentrat, itu pertama barang harus halus ya, sehalus-halusnya. Kedua, kalau bisa itu dipadatkan. Setelah dihaluskan, dipadatkan, entah dipres dengan silinder stainless misalnya kan, sehingga dia membentuk seperti tablet atau pil ya. Nah, itu lebih afdol lagi. Tetapi memang hasilnya tidak membuat saya terkejut, sesuai dengan dugaan saya. Jadi XRF ini, hasil pengukuran XRF ini, dia bisa sangat tinggi dari keadaan sebenarnya ataupun sangat rendah dari keadaan sebenarnya. Misalnya emasnya bisa sangat banyak, sebetulnya bisa sangat sedikit, ataupun apapun itu metalnya. Intinya hasil 1 kali itu atau 2 kali atau 3 kali itu masih cukup meragukan sebetulnya. Jadi begitu saja, yang paling afdol adalah XRF ini kalau kita punya sendiri ataupun setidaknya berkali-kali. Terus untuk raw material ataupun konsentrat tanah dalam bentuk konsentrat, tentu semakin halus semakin bagus kalau bisa dipadatkan atau dipres ya menjadi tablet. Terus untuk logamnya sebaiknya, karena XRF penetrasinya atau daya kedalaman X-ray-nya, sinyal X-nya itu tidak sebegitu dalam. Jadi kalau bisa digepengkan, penggepengan, dan tentunya harus homogen. Jadi dia harus sehomogen mungkin. Ini saya yakin yang saya buat ini sudah cukup homogen karena sudah saya aduk-aduk ya, dan cukup lama. Dan dari warna logamnya pun terlihat homogen sebetulnya. Tetapi tetap saja emasnya dibaca di bawah 1%. Jadi bayangkan sendiri, emasnya 4%, telak 4%, tapi dibacanya di bawah 1%. Dan saya yakin cukup homogen ya. Dan ini bukan sebetulnya
permasalahannya kita bukan menyalahkan siapa-siapa, bukan menyalahkan SRF-nya atau apapun itu. Intinya kalau kita bisa memeriksanya berkali-kali, mungkin kita akan menemui sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita bisa mengetesnya berkali-kali, tapi berkali-kali itu tentunya harus punya sendiri. Saya pribadi mengecek dengan SRF ini, yang saya pegang pertama kali adalah kandungannya itu dulu ada apa tidak, atau logam yang diinginkan itu ada apa tidak, seperti emas misalnya, palladium dan lain-lain ya. Itu saja. Untuk nilainya itu bisa dilakukan dengan analisa kimia yang lebih pastinya kan, tetapi sudah cukup jadi pegangan bahwa misalnya emasnya ada. Demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.